Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan dengan NIM 1123.024. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambi Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam merupakan himpunan atau kumpulan peraturan-peraturan atau ketentuan di dalam fikih hukum Islam yang terkait dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dari tiga hal ini, yang kumpulan tersebut dijadikan pedoman bagi para hakim agama ketika mereka memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang tersebut antara orang-orang beragama Islam di pengadilan agama. Jadi intinya KHI ini merupakan pedoman bagi para hakim agama ketika mereka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kemudian kewarisan dan perwakafan di antara orang-orang beragama Islam. Kemudian kompilasi hukum Islam terdiri atas 3 buku utama, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku 1 itu tentang hukum perkawinan, ada 19 bab terdiri atas pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian buku 2 itu tentang hukum kewarisan, ada 6 bab dari pasal 171 sampai pasal 214. Kemudian buku 3 tentang hukum perwakafan itu ada 5 bab dari pasal 215 sampai 229. Total ada 29 bab dan 229 pasal di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian buku 1 yaitu hukum perkawinan, menetapkan penegasan kembali wajibnya pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN. Pernikahan yang tidak dicatat isbatnya dilakukan oleh pengadilan agama. Pasal 6 dan 7 penegasan KHI tentang larangan nikah antar agama, interfaith marriage, yaitu larangan nikah bagi seorang pria muslim dengan pria muslim dengan wanita non muslim, yaitu pasal 40C, dan larangan nikah antara wanita muslimah dengan pria non muslim, pasal 44. Karena itu penolakan wali akibat ikhtilaful ad-din dapat dibenarkan atau dalam pasal 61. KHI menegaskan pendapat fikih kontemporer tentang bayi tabung dengan sperma, sel telur, dan rahim yang berasal dari pasangan suami istri sebagai anak sah, pasal 99B. Selanjutnya buku 2 yaitu hukum kewarisan. Pasal 171 mendefinisikan kewarisan sebagai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan secara terstruktur dan berkeadilan. Hukum kewarisan mempertegas perlunya musyawarah antara ahli waris dalam soal pembagian harta. Furud al-Muqaddarah hanya merupakan jalan terakhir sebagai kepastian hukum, yaitu pasal 183. KHI memberikan peluang wasiat lebih dari sepertiga jika disetujui oleh semua ahli waris. Wasiat juga bisa diberikan kepada ahli waris jika disetujui oleh semua ahli waris. Pasal 195. Adanya wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat, itu pasal 209. Kemudian selanjutnya buku 3 yaitu hukum perwakafan. Pasal 215 mendefinisikan wakaf sebagai tindakan memisahkan harta untuk dilembagakan demi kepentingan umum secara abadi. Kata abadi inilah yang membedakan wakaf dari instrumen hukum lainnya. Harta wakaf tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Ia terlepas dari kepemilikan individu dan berfungsi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat selama-lamanya. Inilah mengapa wakaf menjadi pilar ketiga yang melengkapi siklus hukum keluarga Islam dalam KHI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.